Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang jarak antara dua garis. Nah, sebelum belajar tentang jarak antara dua garis, kalian perlu mengingat kembali kedudukan dari dua garis. Di sini, secara umum ada 4 macam kedudukan dua garis. Perhatikan kubus ABCD, EFGH berikut ini, lalu sebutkan garis saling sejajar, berpotongan, kemudian nanti tegak lurus dan bersilangan. Oke, mari kita bahas bersama. Garis yang saling sejajar itu artinya dua garis itu memiliki jarak yang sama dan tidak akan berpotongan. Jika diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Di sini, kita ambil misalnya garis AC. Yang pertama yaitu garis AD. Garis AD ini sejajar dengan BC, sejajar dengan FG, dan sejajar dengan EH. Lalu yang berikutnya garis AB. AB sejajar dengan CD, sejajar dengan HG, dan sejajar dengan EF. Selanjutnya, yang sini sudah, sini juga sudah, sini sudah, sini sudah. Oke, berarti sudah semua ini. Yang mendatar sudah semua, sekarang yang vertikal. Kemudian garis AE sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, dan sejajar dengan DH. Yang berikutnya, garis-garis saling berpotongan, artinya memiliki minimal satu titik potong. Di sini contohnya adalah AD berpotongan dengan DH. AD juga berpotongan dengan AE. Ciri khas dari saling berpotongan itu memiliki satu titik potong. AD dan DH berpotongan di titik D. Sedangkan AD dan AE berpotongan di titik A. Kalau tidak digambarkan AD dan DH. AD dan DH ini berpotongan di titik D, sedangkan AE dan AD berpotongan di titik A. Seperti itu. Nah, apakah garis yang saling berpotongan tersebut membentuk sudut siku-siku? Iya. Contohnya AD dan AE ini membentuk sudut siku-siku. Jawabannya ya. Sehingga kedudukan kedua garis tersebut adalah saling tegak lurus. Kemudian garis-garis yang saling bersilangan. Garis-garis yang saling bersilangan adalah garis yang terlihat berpotongan namun tidak berpotongan. Di sini contohnya AB bersilangan dengan DH. AB bersilangan dengan DH. Kemudian AB juga bersilangan dengan GC dan seterusnya. Lalu, sekarang kita lihat kedudukan garis AG. Garis AG di sini adalah diagonal ruang. Garis EC juga diagonal ruang. Maka kedudukan dari garis AG dan EC disebut berpotongan. Kedudukan garis HB dan HF. HB dan HF. Kelihatan ya di sini dia ada huruf yang sama, berarti dia berpotongan di titik H. Berarti disebut berpotongan. Kemudian kedudukan garis HB dengan HG juga sama. Hurufnya berulang di titik H berpotongan. Nah, sekarang kita masuk ke materi menentukan jarak antara dua garis.
Di bawah ini ada sebuah kubus ABCDEFGH yang memiliki rusuk 12 cm. Tentukan jarak yang pertama garis AD dan EH. AD dan EH. Di sini kondisi AD dan EH adalah sejajar. Otomatis jarak antara AD dan EH adalah rusuk dari kubus itu sendiri, yaitu 12 cm. Jadi jawabannya jarak AD dan EH adalah 12 cm. Berikutnya yang kedua, garis HF dan garis BD. Garis HF dan garis BD di sini kedudukannya juga sama, yaitu saling sejajar. Nah, sekarang kalau kalian amati HF tadi sejajar dengan BD. HF dan BD merupakan diagonal sisi kubus. Nah, padahal kalau diagonal sisi itu selalu rusuk di akar 2. Panjangnya HF dan DB. Namun kita tidak membahas dari panjang HF ataupun DB. Maka jarak dari DB dan HF adalah BF ataupun DH, yaitu 12 cm. Lalu berikutnya, garis DE dan garis BG. DE dan BG, keduanya adalah diagonal sisi. Namun, kedudukan keduanya adalah saling bersilangan. Kenapa? Kalau dari arah sini yang depan, maka keduanya seolah berpotongan, namun tidak berpotongan. Maka dia disebutnya saling bersilangan. Nah, jarak dari DE dan BG adalah rusuk itu sendiri. Berarti DC, ini kan sebenarnya kalau misalnya ini saya misalkan O dan F. O dan Y misalnya. Lah, OY itu dapat dari mana? Yaitu merupakan titik potong dari diagonal sisi dan perpotongan diagonal sisinya. Jadi O di sini adalah perpotongan diagonal sisi ED dan AH, sedangkan Y di sini adalah perpotongan diagonal sisi BG dan FC. Nah, sehingga jarak O dan Y adalah rusuk itu sendiri. OY ini sejajar dengan EF, sejajar dengan HG, sejajar dengan CD, sejajar dengan AP. Sehingga panjangnya OY adalah rusuk dari kubus, yaitu 12 cm. Terus yang berikutnya D. Jika titik P adalah titik perpotongan diagonal alas, ini titik P, sedangkan Q adalah titik perpotongan diagonal tutup seperti ini. Tentukan jarak PE dan jarak CQ. Jarak PE terhadap CQ. Sekarang kita amati ya. EQ ini adalah setengah dari diagonal sisi. EQ itu setengah dari EG. Dan EG adalah diagonal sisi. Diagonal sisi kubus. Diagonal sisi kubus itu selalu akar 2, rusuk akar 2. Berarti setengah dikali 12 akar 2. Jadinya 6 akar 2 cm. Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari soal menentukan jarak antara dua garis dan penyelesaiannya. Semoga tidak ada masalah sejauh ini. Silakan subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.